Esport Championship. Indonesia, semua mata, semua dukungan hanya untuk pada kalian. Yes, itu dia. 2 killing spree untuk setup jungler ya. Berfokus ke area Swift untuk power clear cepatnya, dan itu dia yang baru dibahas, Bumi. Satu hal yang mengerikan bagi teman-teman dari Kamboja. Wah, ganas banget sih. Belum genap menit pertama ya. Tegami harus tumbang dan dipaksa untuk mengejar ketertinggalan, dan nampaknya Nabi, Fate of Fashion udah nggak ada. Dan bahkan Nebai udah nggak ada, menyusul juga dari Yue-nya. Benar-benar agresivitas yang sangat luar. Harus coba untuk ditukarkan, tapi ini dia yang menjadi satu buah hal yang sering kali ya dari tadi kita udah lihat ya, ketika adanya Assassin berhadapan dengan fighter series kayak FIFA yang gunakan kali ini, nggak akan ada kontestasi di area turtle, dan ini bakal jadi malapetaka kalau sampai repetitive move-nya nggak selalu bisa membuat timnas Kamboja masih belum bisa menjadi combo yang bisa menghancurkan Cini itu sendiri. Vivian hadir, Pumieko selalu berjalan bersama-sama, tidak ada yang saling meninggalkan. Dan bahkan sekarang yang ketinggalan adalah Tegami dari segi levelnya. Vivian sudah hadir lagi, Vivian sudah merusuh kembali, tapi kali ini udah ada bala bantuan dari Yue juga. Bahkan dari Vivian dalam masalah Spear of Destruction gak kena apa-apa. Vivian akan coba untuk di take down. Watch Shadow dan juga Phantom Shuriken sudah cukup untuk membuat dari Vivian terdiam. Tapi balasannya apa? Purple buff yang mahal. Ya, yang tidak pernah cukup adalah satu ambil karya jungle-nya juga bakalan berat banget sih jujur. Ya, dan ini dari tadi ya sif-sifan loh dari Pumieko dan juga dari Vivian. Sif-sifan untuk mantau pergerakan dari Tegami yang benar-benar dimatiin terus sama timnas Indonesia. Bahkan walaupun nggak ada Tegami ada pro laner, dan sekarang lihat bagaimana impact besar. Terus blast yang dilakukan, Eternal Guard yang muncul membuat dari Yue, walaupun ada Revitalize yang dibuka, tetap tidak membuat dia tidak bisa tumbang. Ditumbangkan oleh timnas Indonesia. Akan sekarang platingan di bottom lane coba untuk didapatkan pula. Harusnya ini kenyang sih Cel ya. Di berbagai arah berhasil dipegang, tapi Moshi. Wait. Ada satu Avatar of Guardian, nggak kena siapa-siapa. Dan bener-bener pergerakan dari timnas Indonesia terorganisir sangat rapi. Kami ya untuk bisa ngambil ke area jungle-nya sendiri, dan itu jadi keputusan yang wise banget buat Tegami setidaknya ngejar ketertinggalan ya. Gap levelnya di yang ke-1 tapi mid lane. Oke, mulai ada satu tragedi yang bisa terjadi. Nebai masih ada Pride of Ice, masih ada Flicker untuk menyelamatkan diri. Because Shadow tadi sudah dilakukan di arah bottom lane, ada perpecahan yang terjadi, dan sepertinya Cel. Tapi mau nggak mau dari Moshi yang tadi dapetin point kill-nya, dia harus coba untuk solo kill. Tapi kalau untuk masalah team fight, Indonesia kayaknya masih berada di atas angin. Dan targeting dari Kamboja sekarang, mereka coba untuk makan Cell-nya. Mereka coba untuk gimana caranya ngebuat Cell-nya ke zoning. Mereka pengen ambil outer turret dari bottom lane, tapi dengan satu katapult aja, aku rasa kayaknya masih belum bisa untuk menghancurkan sisi tersebut. Dan bahkan direspon balik sama timnas Indonesia, di arah mid yang bakal coba untuk dimakan. Iya, bakal dipantau tipis-tipis ya. Dia ngasih space juga buat Yufendi sih. Ini permasalahannya adalah satu-satunya late game dan harapan bangsa Kamboja untuk timnas Kamboja kali ini adalah Yufendi ya. Dan setidaknya tuh jadi awal bicara soal serangan, ini udah nggak seagresif menit-menit awal tadi ya. Belum genap menit pertama pun kita lihat udah ada gangguan, tapi alokasi item yang berani ya dari Tegami. Berbakat kombinasi aja Sky Piercer sudah ada di tangan. Ya, walaupun baru ada satu point kill ya dari targetingnya ke arah belakang, Pumieko dengan Raging Sandstorm, nggak ada satu buah Spear of Destruction, tapi ternyata nggak akan dilanjutkan karena Nebai dalam kondisi yang masih cukup aman. Tapi ternyata lihat bagaimana Cini free hit di arah belakang, dapat satu player, dan bakal lihat di arah depannya Yue benar-benar makan semua damage dari timnas Indonesia. Kalau begitu mengerikan, ada Purify yang digunakan oleh Yue Penny, bakal coba untuk kejar bisa tornado, masih ada tadi tackle, tapi nggak bisa. Kombinasi Cini benar-benar mematikan. Bahkan Tegami yang kali ini mencoba untuk mengamankan purple buff, langsung diganggu begitu saja di tangan Vival. Timnas Indonesia masih mengganas tentunya. Bagaimana beberapa member tadi harus tewas dari teman-teman timnas Kamboja, dan bahkan nggak cuma hanya objektif dari poin eliminasi saja, mereka pun juga mampu untuk mengkonvert keuntungan lainnya yang melalui dua juga yang bakalan jadi satu buah hal yang berat untuk teman-teman dari timnas Kamboja. Karena kalau kita lihat juga dari Indonesia
mereka bermain secara temponya slow but sure, dan tree lining push-nya juga udah mulai mereka coba untuk maintain di Lord yang pertama kali ini, yuk. Ya, dengan adanya freeze lane ya, ini mungkin dari Kamboja, mereka lagi ketinggalan level cukup jauh. Viva udah level 14, Tegami juga masih level 11. Shadow Kill coba untuk dibuka untuk defensif aja. Dan Tegami masih belum cukup damage karena damage yang terbagi bukan menjadi pilihan yang baik. Tidak ada Shadow Kill tanpa ada Quad Shadow, tentu saja Indonesia bakal coba untuk merasak masuk. Bakal lihat bagaimana Cell-nya memberikan damage yang cukup besar pada Mosi. Glacier mulai dilakukan, tapi best turret pyramid-nya akan jadi target. Tegami masih belum bisa untuk mendapatkan power spike di momen-momen seperti ini. Yep, itu dia dari Lau, satu buah Fury Hammer yang entah bakal mengarah ke arah mana, karena Divine Glaive udah di tangan dari Vival, dan lihat Tegami. Tegaminya menghilang dan bahkan sekarang Glorious Stairway, Nebai dalam masalah. Right of Ice sudah ke-trigger tanpa ada pasif, dia akan dikejar oleh Chini juga, dan Nebai langsung gak selamat. Fumeko dalam keadaan yang cukup terpuruk, tapi Vival tidak. Kita ngelihat defensif manuver dari Kamboja ini jadi lumayan terorganisir, dan ini membuat dari timnas Indonesia agak sedikit lumayan sulit untuk menghancurkan base-base turret yang ada. Dan ya, mereka masih punya dapat kesempatan untuk merajut asa sih dari timnas Kamboja, tapi apakah hal tersebut bisa diberikan seluas itu oleh timnas Indonesia, yang pastinya tidak semudah itu juga untuk diberikan karena Lordnya sudah muncul, dan lihat rombongan wave minion yang di-manage yang membuat ya ini jadi satu-satunya space lahan farming juga untuk timnas Kamboja ya, membeli waktunya juga, dimana di perjalanan timnas Indonesia ngambil karya Lordnya, cuman itu yang bisa mereka. Satu Abyss Walk yang dilakukan oleh Chell ini membuat satu pressure balik dengan ada satu buah Glorious Stairway yang mulai dioptimalkan, mencoba untuk memberikan pressure dengan base turret di arah bottom lane yang sudah mulai hancur. Worthy, tapi ternyata damage juga masih belum bisa untuk memberikan pressure ke arah timnas Indonesia. Base turret sudah tidak ada. Raging Sandstorm dari Fumeko memberikan tekanan demi tekanan, tapi dengan ada Avatar of Guardian malahan sekarang keadaannya berbalik. Shutdown diterima dan Viva menjadi korbannya, menyisakan Chell sendirian. Dia mendominasi Indonesia, tiba-tiba lenyap dalam waktu detikan saja. Wow, itu dia defense menyala dari timnas Kamboja yang menolak untuk dikalahkan oleh teman-teman dari timnas Indonesia, membuat akhirnya ada kembali asa yang bisa dirajut. Ini dia yang tadi sudah dibahas, yang bagaimana dengan adanya upaya serangan yang mau diberikan oleh timnas Indonesia ternyata mampu untuk bisa dijawab oleh peranan dari damage continuous Uvendi yang jujur ini udah mulai bisa catch up, yang udah mulai bisa menjadi ancaman terbesar oleh Indonesia tim. Dan secara hati-hati Kamboja, mereka bisa dengan high ground defensifnya bisa membalikan itu semua. Kesabaran untuk timnas Indonesia harus kita dukung, tapi lihat bagaimana sosok Tegami yang bakal coba untuk dihajar begitu saja. Win of Nature menyelamatkan nyawa dari Chell dan bakal solo kill. Spiro Besarion connect, dan lihat bagaimana sosok dari Chell terlalu berlebihan gerakannya dan akhirnya bisa ditumbangkan. Bakal ditukar dengan adanya satu Breath of Ice yang menyala dari Nebai. Hilang tuh dan Nebainya. Mosi bakal menjadi target berikutnya. Di shutdown di tangan Vival. 1 ditukar 3. Quantity ya, tidak ada Chell. Ini juga jadi salah satu isu mengapa mereka langsung mengarah ke area objektif Lord, terlalu beresiko. Lagi-lagi menjadi tingkat disiplin yang tinggi juga untuk Indonesian team. Walaupun Spear of Destruction udah connect dan bakal di follow up hanya untuk bisa jalan cepat juga nih untuk Chell-nya masuk ke area team fight selanjutnya. Iya, dan itu benar-benar jadi momen supaya di last war ketika ada Lord, sangat terlihat bagaimana timnas Indonesia sepertinya sedikit terburu-buru untuk melakukan endgame. Dan sekarang Fumeko punya Flicker, punya Raging Sandstorm. Vivian, dia punya Revitalize, dia punya ke arah Glorious Stairway. Mulai dibuka, Mosi dalam masalah. Viva udah siap membackup. Tegami di arah belakang, dia nggak ada bayangan, dia nggak ada Cloud Shadow. Dan dia mencari momentumnya. Cloud Shadow dibuka, menuju ke arah Viva. Chain yang dikeluarkan, masih ada Revitalize, masih ada Witness turret yang akan menjadi target operasi. Walaupun Fumeko menjadi korban pertempuran. Dan lihat bagaimana Yue lagi dan lagi Foxit dari Chell benar-benar mematikan, menyisakan Tegami dan juga Nebai. Walaupun Chini yang menghilang, tapi lihat bagaimana Viva fokus ke arah base. 1-0 di babak grand final. Indonesia mengungguli Kamboja. Another game dramatis di